Oke, jadi rambut lo yang gondrong, tenang. Bisa kayak gini, pendek tapi nggak terlalu pendek. Halo, gue Deddy pakai Y bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gua doain ya, mudah-mudahan kalian baik-baik aja di sana dan tetap berjaya. Oke, di sini gue Deddy pakai I bukan pakai I, ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gua motong dengan gaya rambut long trim. Nah, gaya rambut ini cocok nih buat kalian yang rambutnya gondrong tapi pengen cukur rambut dan nggak mau kelihatan pendek dan tampilannya tetap rapi. Nah, kali ini gue akan motong long trim teman-teman. Dan langsung aja ya, gue ceritain bagaimana langkah-langkah gue ngelakuin potongan long trim teman-teman. Jadi long trim ini beda ya sama trim. Kalau long trim tuh ciri-cirinya biasanya sampingnya kalau disisir tuh kalau nggak disisir rapi itu masih nempel kuping atau masih ngelewatin kuping, itu bagian sampingnya. Nah, jadi itu menurut gua ya, itu baru menurut gua. Jadi kalau long trim bagian sampingnya itu masih ngelewatin kuping teman-teman. Beda dengan trim, kalau trim sudah rapi di sisi kupingnya. Oke, langsung aja gue ceritain bagaimana langkah-langkah gue. Yang pertama tadi udah gue section ya teman-teman. Jadi gue basahin rambut bagian atas, gue bagi rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Nah, berikutnya gue buat baseline atau garis dasar. Nah, kali ini lagi gue ngelakuin baseline teman-teman, atau garis dasar. Nah, garis dasar ini bisa jadi patokan gue untuk ngerapiin rambut bagian bawah dan rambut bagian atas teman-teman. Nah, kalian bisa perhatikan di bagian samping nanti gue buat nggak terlalu pendek dan nggak tipis juga. Ya masih bisa dibilang long trim lah. Itu menurut gue ya, itu dari kacamata gue ya. Dan belum tentu loh pendapat gue ini benar, dan belum tentu cara gue ini yang terbaik atau yang terbenar. Tapi setidaknya gue membagikan bagaimana pengalaman gue atau cara gue buat kalian yang pengen tahu atau kalau nggak pengen tahu juga nggak apa-apa sih ya, setidaknya gue pengen share ini loh cara gue motong long trim teman-teman. Nah, kayak gitu. Lanjut di sisi sebelah lainnya, atau kali ini di sisi kiri teman-teman. Tetap gue buat baseline atau garis dasar menggunakan teknik clipper overcomb. Oke. Jadi thank you ya buat kalian yang sudah mengetik video ini atau menyimak sampai di sini, terutama buat kalian yang baru gabung di channel gua atau video ini. Yes, seperti biasa, gua nggak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe, karena ya gue yakin kalian pasti paham ya. Apaan sih, basi banget. Oke, lanjut. Setelah bagian samping dan belakang gua rapikan, kali ini lanjut ke rambut bagian atas teman-teman. Nah, ini gua lagi diskusi nih sama customer gua. Dia pengen sependek apa sih? Ya pokoknya gua yakinkan ke dia, tenang bro, rambut lo nggak bakal kependekan, karena ya gua tahu lo pengen tampak rapi tapi tetap pengen agak panjang. Nah, makanya gue sarankan untuk potong long trim kali ini. Dan doi bilang oke bang, gas. Nah, gue potong rambut bagian atas kali ini. Panjang ke bawahnya patokannya adalah baseline tadi teman-teman. Baseline-nya itu yang gue potong pakai teknik clipper overcomb tadi ya. Jadi kira-kira masih menyentuh telinga untuk di bagian sampingnya. Kalau rambut bagian belakang ya tetap menyesuaikan, pendek, nggak nempel keras tapi masih kelihatan panjang. Gak panjang juga sih, tapi tebal lah ya, masih kelihatan tebal. Jadi mungkin nggak ada gradasinya, tapi terlihat lebih rapi. Nah, kayak gitu. Oke, gue potong rambut bagian atas. Caranya gue section kayak gini. Gua basahin dulu, gua section,
Jadi gue belah, gue ambil dari sudut bagian depan menyilang ke sudut bagian belakang. Nah, kayak gitu. Lanjut gue sisir ke bawah dan gue potong sama panjang dengan baseline yang gue buat tadi. Nah, pokoknya sama ya, kanan dan kiri gue perlakukan sama karena gue pengen rambut kanan dan kiri sama panjang. Makanya gue perlakukan hal yang sama. Kalau yang kanan sepanjang baseline, yang kiri pasti sepanjang baseline juga. Oke, kayak gitu. Tapi tetap rambut bagian depan gue motongnya semakin ke depan semakin panjang. Nah, setelah gue potong sama panjang, kali ini gue layering. Nah, caranya tadi gue trap tadi teman-teman. Lanjut ke depan ya, rambut bagian depan tadi tetap semakin ke depan semakin panjang. Dan lanjut lagi ke tahap berikutnya, rambut sisi kanan dan sisi kiri gue satukan dan gue potong untuk mengontrol panjangnya, supaya gue mau rambut bagian kiri dan bagian kanan itu sama panjang teman-teman. Oke, kayak gitu. Kira-kira ngerti gak kalian atau paham gak apa yang gue jelasin? Pokoknya kalau kalian gak paham atau gak jelas, tanya aja ya. Mudah-mudahan bisa gue jawab. Tanya aja, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, dan mudah-mudahan bisa gue jawab. Dan andai nanti gak bisa gue jawab, ya kita diskusi ya di situ ya, biar kita saling sama-sama belajar teman-teman. Yes. Oke, kayak gitu tadi. Setelah gue potong rambut bagian atas, sisi kanan dan sisi kiri, kali ini gue keringin. Tujuannya adalah untuk supaya gue tahu karakter rambutnya teman-teman. Ya, pokoknya nggak beda-beda jauh lah, kayak tahap-tahap atau langkah-langkah gue motong kayak sebelum-sebelumnya ya, atau video-video sebelumnya ya. Makanya buat teman-teman yang baru gabung, boleh tuh cek video-video gue sebelumnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang gue share, karena gue menceritakan kegiatan gue sehari-hari lah tentunya, karena gue seorang barber atau seorang tukang cukur, ya pasti kegiatan gue mencukur, dan itu gue rekam, gue dokumentasikan, dan gue share buat kalian, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, setelah gue keringin dan sedikit gue rapikan tadi di sisi outline-nya, dan kali ini gue tipiskan hanya di bagian ujungnya. Kali ini gue pakai gunting sasak teman-teman. Kayak gitu. Kalian bisa perhatikan targetnya hanya di rambut bagian ujung-ujungnya aja teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bagian ujungnya lebih tampak natural, dan nanti waktu di styling akan bertekstur. Nah, kayak gitu. Pas banget nih buat kalian yang rambutnya gondrong, atau pasangan kalian yang rambutnya gondrong dan dia disuruh cukur tapi nggak mau pendek, tapi dia nggak mau pendek juga. Ya udah, sarankan aja long trim, yang langkah-langkahnya gue bagikan buat kalian. Oke, sepertinya sudah hampir selesai. Ya, gue bahasain dulu. Gue pengen customer gue tahu nih kalau jadinya kayak gini nih. Jadi gue basahin dulu supaya dia paham kalau di styling kayak gini. Artinya bisa lo tata natural, diacak-acak aja pakai tangan, atau di klimis, mungkin pakai pomade atau apapun produknya. Pokoknya asal potongannya benar, pasti akan mudah dalam stylingnya nanti. Nah, kayak gitu sudah selesai, sudah hampir selesai. Dan kali ini di proses finishing atau styling teman-teman. Jadi
mau gua styling, karena barusan udah gue cuci dan ini gue aplikasikan yang namanya apa ya, pre-styler. Jadi cairan ini adalah digunakan sebelum kita styling atau menggunakan hair dryer kayak gitu teman-teman. Jadi gue sebutnya pre-styler ya teman-teman. Atau kalau Ruzel itu ada hair tonic grooming kayak gitu contohnya, tapi ini lokalnya. Jadi gue sebut pre-styler. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mempermudah gue pas blow dry-nya, dan kedua bisa melindungi rambut juga dari terpaan panas angin hair dryer teman-teman. Dan tentunya bisa menjadi dasar hair product yang akan digunakan nanti, entah mau pakai powder, entah mau pakai clay atau pomade atau wax, apapun itu semuanya mempunyai karakter masing-masing hair product yang tadi itu. Kalau lo pengen klimis pakai pomade, kalau pengen natural look bisa pakai hair powder atau clay, dan kalau mau bervolume bisa wax, clay sama aja. Kali ini gue pakein clay karena gue pengen stylingnya bervolume, karena gue rasa rambut customer gue kali ini nggak terlalu lebat, sedikit gelombang. Makanya kalau gue pakein pomade itu akan tampak lepek. Jadi gue pengen bervolume teman-teman. Oke, kayak gitu. Gue sisir aja. Mungkin kalau dari sisi sana jadinya side part teman-teman, side part pompadour, tapi bagian samping dan belakangnya masih tampak tebal ya. Dan hampir selesai. Sepertinya cukup sampai di sini aja gue mengisi suaranya. Mohon maaf kalau memang ada yang pasti banyak yang kurang, pasti banyak kekurangan atau kesalahan dari gue. Mohon maaf juga kalau memang kurang berkenan kata-kata gue. Dan gue sangat menunggu atau menerima sekali kritik dan saran dari kalian supaya gue bisa belajar. Oke, jadi ini sebelumnya atau before-nya, dan bam, ini afternya. Oke, thank you teman-teman. Gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Sampai bertemu di video-video gue selanjutnya, dan bye bye. Oke.